Rizik Sihab menjalani sidang tuntutan kasus tes usap palsu Kamis 3 Juni 2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selain Rizik, menantunya Hanif Alatas dan Direktur RS UMI Andi Tatat juga diagendakan mendengarkan tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam kasus ini, Rizik diduga menyebarkan berita bohong hasil tes swab RS UMI. Jaksa menilai perbuatan Rizik menimbulkan keonaran di masyarakat. Kasus bermula saat Rizik dirawat karena positif COVID-19 tidak lama setelah dirinya datang ke Indonesia November lalu. Tim bersih memilih RS UMI Kota Bogor untuk menjalani perawatan. Video testimoni Rizik yang mengungkapkan dirinya dalam keadaan baik diduga menutupi hasil tes usap yang dilakukan RS UMI. Rizik juga didakwa menghalang-halangi Satgas COVID-19 Kota Bogor dalam menanggulangi pandemi. Lalu bagaimana jalannya persidangan pada hari ini? Langsung saja kita akan menyapa koresponden CNN Indonesia Roni Satria yang memantau di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selamat pagi, Roni. Apakah sidang sudah berjalan? Apakah Rizik juga sudah hadir di sana? Ya, selamat pagi Daniar. Sidang nantinya akan digelar sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Dan kalau kita lihat tadi Rizik Syihab sudah tiba dengan mobil tahanan yang dibawa dari tempat ia ditahan seperti itu, sehingga nantinya ketika persiapan sudah dilakukan di dalam ruang sidang, nantinya media baru dipersilakan untuk masuk. Terkait dengan sidang hari ini, agendanya adalah bagaimana kita tahu bahwa akan sidang Rizik Syihab ini akan mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Jadi tidak hanya Rizik Syihab tetapi juga dua terdakwa lainnya, yaitu menantunya Hanif Alatas dan juga Direktur RS UMI Andi Tatat yang juga dalam kasus yang sama. Kita sedikit melihat bagaimana perjalanan kasus ini yang telah dimulai ataupun persidangannya telah dimulai pada 16 Maret 2021 yang lalu, Daniar, di mana kita lihat ada dari pihak JPU mendatangkan sejumlah saksi dari dokter-dokter yang ada di RS UMI dan juga dokter RSCM selaku yang menerima hasil swab Rizik Syihab ini, kemudian melakukan perekapan dan lain sebagainya. Saya sempat mengikuti pada saat itu bagaimana keterangan-keterangan dari dokter tersebut, juga dari RS UMI yang mengatakan bahwa ada privilege yang diberikan kepada Rizik Syihab sehingga tidak melakukan proses pemeriksaan di IGD, tetapi langsung masuk ke dalam ruang perawatan. Nah, terkait dengan dari pihak Rizik Syihab juga menghadirkan saksi ahli, karena kalau kita lihat memang nantinya ada saksi ahli yang juga dihadirkan dari pihak Rizik Syihab ataupun dari pengacara maksud saya, yang menghadirkan 6 saksi ahli. Ada saksi ahli hukum pidana, salah satunya adalah Profesor Muzakir, menyebutkan bahwa terkait dengan berita bohong yang diduga atau didakwakan terhadap Rizik Syihab ini, bahwa video testimoni tersebut merupakan yang diupload di sosial media sehingga tidak ada terkait dengan hal yang bersifat bukanlah media penyiaran seperti itu. Ini mungkin kita lihat nantinya akan menjadi pertimbangan dari apa fakta-fakta persidangan yang nantinya majelis hakim lihat bagaimana JPU mengeluarkan ataupun menguatkan tuntutannya dengan apa yang saksi ahli yang telah dihadirkan, kemudian bagaimana nanti juga saksi ahli yang meringankan dari pihak Rizik Syihab ini juga telah memberikan keterangan. Nah, kita pada hari ini akan melihat tuntutan apa yang akan diberikan oleh JPU terkait dengan hal ini, karena kalau kita lihat memang terkait dengan tes usap palsu diduga tidak hanya terkait dengan ada pasal berlapis sebenarnya yang menjerat Rizik Syihab ini, tidak hanya terkait dengan berita bohong tetapi juga bagaimana dengan undang-undang kekarantinaan yang juga menghalang-halangi dari pihak Satgas Kota Bogor terkait dengan untuk saat itu kita tahu bahwa Wali Kota Bogor Bima Arya juga sempat melakukan atau mendatangi RS UMI untuk memeriksa Rizik Syihab, namun juga dihalang-halangi. Ini yang menjadi juga sempat terjadi dalam persidangan pada bulan April, di mana Wali Kota Bogor juga dihadirkan untuk memberi sebagai saksi saat itu. Nah, ini merupakan satu dari 3 kasus sebenarnya yang menjerat Rizik Syihab, Daniar, di mana 2 kasus lainnya sudah menjalani vonis pada 27 Mei yang lalu, yaitu pada minggu kemarin, yaitu sidang kasus kerumunan Petamburan dan juga sidang kasus kerumunan di Megamendung, di mana masing-masing kalau boleh saya jabarkan, di sidang Petamburan tersebut Rizik Syihab divonis 8 bulan penjara,
Kemudian yang tadinya tuntutan dari jaksa penuntut umumnya adalah 2 tahun penjara. Berarti ini lebih rendah daripada tuntutan JPU. Kemudian kalau dari Megamendung, kasus Megamendung ini dituntut ataupun divonis 20 juta rupiah, denda 20 juta rupiah yang tadinya tuntutan dari JPU ini 10 bulan penjara dengan denda 50 juta. Ini juga berarti rendah daripada apa yang dituntut oleh JPU. JPU sudah melakukan banding saat ini terkait 2 kasus sebelumnya, dan saat ini kita akan melihat apakah tuntutan tersebut juga kurang lebih akan sama dengan apa yang dilakukan oleh JPU tentunya pada hari ini pada kasus yang ketiga, yaitu kasus tes usap palsu dan juga berita bohong terkait dengan hasil usap yang dilakukan Rizik Syihab di RS UMI. Daniar. Baik, untuk sementara terima kasih Roni Satria, pantauan Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selamat kembali memantau dan juga melihat jalannya persidangan pada hari ini.